Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, seolah langit ikut menangis bersama ribuan hati yang terluka. Di salah satu halte tua, di sudut Jalan Salemba, seorang pemuda kurus dengan jaket tipis lusuh duduk memeluk lutut. Namanya Ari. Usianya 23 tahun. Ia baru saja diusir dari kontrakan kecil berukuran 2x2 meter karena menunggak 3 bulan sewa. Ia tak punya tempat lain untuk dituju. Kampung halamannya di Banyumas terlalu jauh, dan uang di kantongnya hanya Rp5.000, cukup untuk satu bungkus nasi kucing atau segelas teh manis. Tangannya gemetar bukan hanya karena dingin, tapi karena putus asa yang menggerogoti semangat hidupnya. Ari datang ke Jakarta setahun lalu. Ia naik bus ekonomi dengan membawa satu tas berisi baju, ijazah SMA, dan selembar surat dari ibunya. Surat yang ditulis tangan dengan tinta luntur, penuh doa dan harapan agar anaknya bisa sukses di ibu kota. Ibunya hanya penjahit kampung. Ayahnya meninggal karena stroke ketika Ari masih 14 tahun. Adik perempuannya masih duduk di bangku SMP. Ari punya mimpi sederhana, bekerja di kota, kirim uang ke kampung, bangun rumah kecil untuk ibu dan adik, lalu suatu hari buka usaha sendiri. Tapi Jakarta tak seindah mimpi. Awalnya, Ari kerja di proyek bangunan. Bangun subuh, pulang malam, makan seadanya. Gaji kecil, sering telat, lalu proyeknya bubar. Ia pindah jadi jaga parkir di minimarket. 2 bulan kemudian, tempat itu dirampok, dan Ari yang dituduh lalai akhirnya dipecat tanpa gaji. Ia pindah lagi ke gudang logistik, diangkat jadi staf bantu sortir paket. Tapi saat pandemi melanda, gudang tutup. Ari tak punya KTP Jakarta. Tak punya kenalan, tak punya apa-apa. Malam itu, ketika perutnya keroncongan dan kakinya basah kuyup, Ari sempat berpikir untuk menyerah. Menyerah total, pulang ke kampung dengan rasa malu, atau menyelesaikan semuanya di bawah kolong jembatan. Tapi ada satu hal kecil yang menyelamatkannya. Suara ibunya dalam surat itu yang selalu ia baca ulang setiap kali merasa lelah. "Nak, ibu tahu kamu kuat. Jangan takut gagal. Gagal itu biasa. Yang penting kamu tidak berhenti." Kalimat itu menghantam batinnya. Pagi harinya, ia berjalan ke sebuah warteg yang biasa ia lewati. Ia mengetuk pintu dapur, meminta maaf karena mengganggu, lalu dengan sopan meminta bantuan. "Bu, saya kelaparan. Kalau boleh, saya cuci piring seharian, asal bisa makan satu piring nasi saja." Warteg itu milik Bu Ida, janda tua yang sehari-hari dibantu anak angkatnya. Ia memandang Ari dengan tatapan curiga, lalu iba. Ia mengangguk pelan. Sejak hari itu, Ari tinggal di gudang belakang warteg. Ia membantu cuci piring, potong sayur, dan buang sampah. Ia tak dibayar, tapi diberi makan dan tempat tidur. Dan yang lebih penting, diberi kepercayaan. Hari-hari berlalu. Ari bekerja tanpa mengeluh. Ia bangun sebelum subuh, membantu masak, lalu bersih-bersih, mencuci piring hingga tangan keriput. Tapi setiap malam, ia selalu meluangkan waktu membaca. Ia meminjam buku dari lapak loak dekat stasiun Manggarai, buku tentang kewirausahaan, motivasi, bahkan novel-novel inspiratif. Ia mencatat dalam buku bekas, membuat rencana-rencana kecil di sela kesibukan. Sampai suatu sore, ia mendengar keluhan dari para pelanggan warteg yang sebagian besar tukang ojek dan supir angkot. Mereka kesal karena tukang tambal ban di sekitar sering buka tutup, mahal, dan pelayanannya buruk. Ide langsung muncul di benaknya, buka tambal ban di samping warteg. Ia memohon pada Bu Ida untuk diberi izin memakai sedikit ruang kosong di pojok warteg. Ia lalu bekerja siang malam, mengumpulkan sisa uang tip, lalu membeli alat tambal ban bekas. Ia belajar dari video YouTube dan mencatat setiap trik memperbaiki ban bocor. Hari pertama tak ada pelanggan, tapi ia duduk dengan sabar. Hari kedua, satu tukang ojek mampir. Lalu hari ketiga, ada 2. Mulut ke mulut mulai bekerja. 5 bulan berjalan, bengkelnya kecil tapi stabil. Ia mulai bisa menyisihkan uang. Ia juga membeli seragam bekas untuk terlihat rapi. Ia menempel banner buatan tangan bertuliskan, "Bengkel Ari tambah angin gratis, tambal cepat,
harga bersahabat. Namun hidup tak pernah berjalan mulus. Satu hari, petugas Satpol PP menggusur warung ilegal di sekitar. Warteg Bu Ida termasuk yang nyaris terkena gusur. Ari tak tinggal diam. Ia menulis surat ke RT, RW, bahkan camat, meminta mediasi. Ia buktikan bahwa usaha mereka tak melanggar dan membantu masyarakat. Ia bahkan menggalang tanda tangan dari pelanggan. Berkat usahanya, warteg dan bengkel mereka selamat. Bu Ida menangis haru. Ari jadi pahlawan kecil di mata warga sekitar. Tahun berikutnya, Ari membuka cabang bengkel kecil di daerah Rawasari. Ia merekrut 2 mantan pengamen yang ia kenal dari stasiun. Ia latih mereka dari nol, mengajarkan etika, sopan santun, dan keterampilan. Mereka tinggal bersama di kontrakan sederhana, seperti keluarga kecil yang saling menguatkan. Saat pandemi datang, semua nyaris runtuh. Warteg sepi, bengkel kehilangan pelanggan. Tapi Ari kembali memutar otak. Ia mulai layanan bengkel keliling. Ia buat brosur, menawarkan servis panggilan via WhatsApp. Ia belajar membuat akun Instagram bisnis. Tak disangka, dalam 2 bulan, ia viral. Seorang pelanggan memvideokan dirinya menambal ban dengan cepat di depan rumah, lalu memuji pelayanannya. Video itu ditonton ribuan kali. Sejak itu, pelanggan berdatangan. Ari diundang ke podcast. Diangkat jadi kisah inspiratif oleh media lokal. Ia menolak semua tawaran endorse, tapi bersedia berbicara di seminar motivasi gratis. Ia bilang, kalau saya bisa bangkit dari hal tetua tanpa uang, kalian pun bisa. 3 tahun sejak ia pertama tidur di gudang warteg, Ari sudah punya 4 bengkel, 12 karyawan tetap, dan 1 mobil servis keliling. Ia menyumbang sebagian ke panti asuhan dan mendirikan program magang jalanan, khusus anak-anak jalanan yang ingin belajar keterampilan bengkel dan kuliner. Ia mengirim ibunya uang setiap bulan. Rumah di kampung yang dulu reot, kini berdiri dengan cat kuning cerah dan taman kecil. Di malam ulang tahun warteg Bu Ida yang ke-35, Ari membuat kejutan. Ia menyewa sound system, mencetak banner besar bertuliskan, "Tempat ini bukan sekadar warung, inilah titik di mana mimpi-mimpi mulai dibangun kembali." Bu Ida memeluk Ari seperti anak sendiri. Ia tak berkata apa-apa, tapi air matanya sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Malam itu, Ari menatap langit, mengingat hal tetua dan hujan yang membuatnya nyaris menyerah. Ia tersenyum, lalu berbisik, "Terima kasih, Ibu, aku tidak berhenti." Dan begitulah, Ari membuktikan satu hal, kesuksesan bukan soal dari mana kamu mulai, tapi seberapa kuat kamu bertahan saat dunia memaksamu jatuh berkali-kali.